Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai APKG 2. Ini khususnya untuk teman-teman yang tutornya mungkin slow respon ya, atau kurang memberikan perhatian lebih ke teman-teman sehingga teman-teman bingung mengisinya bagaimana. Berikut saya jelaskan sedikit saja mengenai APKG 2. Untuk APKG 1 saya rasa teman-teman sudah paham ya isinya, teman-teman tinggal centang. Lalu nanti untuk rata-rata butir ini ya, rata-rata dari total 4 tambah 5 dibagi 2 subnya. Sama dengan itu, semuanya juga sama yang di bawah. Misalkan yang 2 ini ada 4, berarti totalnya berapa, di sini centangnya dibagi 4. Maka akan ketemu rata-rata butir 2 atau B. Di sini. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga yang APKG 2 juga sama. Misalkan yang A, ini berapa totalnya, lalu dibagi subnya ini ada berapa totalnya. Misalkan yang A, di sini ada yang centang 4, 5, 3, sampai I itu berapa. Di totalnya berapa, lalu dibagi 9. 9 dari mana? A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, totalnya ada 9. Maka akan ketemu totalnya ya, rata-ratanya. Rata-rata butir A atau P di sini berapa. Begitu juga sampai yang lainnya, yaitu sampai E. Di sini khusus yang akan saya bahas adalah mengenai yang ini. Untuk mata pelajarannya, yaitu bahasa Indonesia sampai tematik. Prakteknya kita seperti ketahui, kita praktiknya cukup satu mata pelajaran. Tapi ada beberapa kebijakan dosen yang meminta untuk semuanya dicentang saja. Ada juga yang hanya cukup satu mata pelajaran saja yang dicentang. Lalu apa perbedaannya? Oke, perbedaannya adalah kalau semua dicentang, di sini teman-teman centang saja semuanya. Dengan catatan mungkin teman-teman di praktek-praktek sebelumnya sudah mempraktekkan kelima mata pelajaran ini. Jadi itu sebagai mungkin patokan juga ya dari praktek-praktek sebelumnya. Berbahasa dua jadi lebih mudah untuk memberikan penilaian. Jadi semuanya ini diisi, lalu dihitung rata-ratanya berapa. C, A, atau disebut R di sini berapa. Untuk matematika berapa rata-ratanya. Semuanya ini dihitung sampai tematik. Nah, saya tahu mungkin teman-teman di sini kurikulumnya juga banyak yang baru ya. Kurikulum Merdeka, sedangkan di sini acuannya adalah kurikulum 13. Gak apa-apa, kita tetap acuannya sebagai yang formnya sudah disediakan oleh pihak UT ini. Nanti walaupun tidak ada tematik, tetap saja centang di sini. Misalkan sebagai pengganti tematik, kita prakteknya seni budaya, seni rupa, ataupun praktek atau bahasa Jawa atau lainnya. Anggap saja itu sebagai pengganti tematik di sini. Jadi tetap dicentang ya. Setelah semua diketahui rata-ratanya, kita mencari rata-rata akumulasi dari keseluruhan mata pelajaran. Nah, itu kenapa di sini dari CA, CB, sampai CF semuanya sama dengan R. Karena kita mencari nilai dari R. Rata-rata dari ke-6 mata pelajaran tadi berapa dibagi 6, nanti ketemu nilai R-nya berapa. Setelah nilai R-nya ketemu, maka diisi di sini. Nah, ini ada PQ RST. P itu yang pertama A, B, R itu yang C. Sedangkan tadi C-nya ada A sampai F. Setelah kita diketahui berapa total R-nya atau rata-rata keseluruhannya, itu namanya nilai R. Lalu ditambah S. S itu yang D. Ini ya, D sama dengan S. E sama dengan T. Nah, ini. Maka totalnya berapa dibagi 5. Itu adalah nilai APKG kedua teman-teman. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan yang pertama hanya satu mata pelajaran saja? Berarti kalau satu mata pelajaran saja, kita fokus ke satu mata pelajaran tersebut, misalkan IPS. Praktek IPS, berarti yang dinilai hanya IPS saja. Centang saja berapa ini, lalu dihitung rata-ratanya. Jadi, poin R-nya hanya patokannya di poin CD ini saja.
tidak ada poin yang dari A, matematika, IPA, PKN, dan yang lainnya. Kita hanya fokus di IPS. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung rata-rata lagi dari CA, CB, CC, CD, CR, tidak perlu, hanya fokus di poin CD ini saja, R. Jika ketentuan dari tutornya minta satu mata pelajaran saja ya teman-teman. Jadi itu tinggal masukkan saja poin R-nya hanya dari nilai IPS. Itu saja jika patokannya satu mata pelajaran. Kak, kalau saya dosennya nggak tahu Kak mau yang mana ini, fokus ke satu mata pelajaran atau semuanya dicentang. Nah, itu memang cukup menyulitkan ya, karena takutnya apa yang kita mau tidak sama dengan yang apa yang dosen mau. Jadi kalau dari saya sarannya mungkin tetap centang saja semuanya, nanti kan dikembalikan ke dosennya. Dengan catatan nanti asalkan teman-teman prakteknya sesuai atau salah satu dari mata pelajaran yang ada di situ, akan lebih memudahkan dosennya nanti dalam membuat penentuan penilaian. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengisian form 2 nilai ujian praktek mengajar lampiran 10 yang bisa dicek di buku panduan PKM. Kurang lebih formatnya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya simpel saja. Lalu ada beberapa kebijakan dari masing-masing dosen itu yang berbeda-beda. Jadi yang menjadi catatan teman-teman nanti ikuti aturan yang sudah dibuat oleh masing-masing dosennya. Saya hanya menjelaskan bagaimana dengan yang mungkin dosennya slow respon. Jadi untuk yang dosennya slow respon, yang pertama perlu dilakukan adalah kalian harus sudah menyiapkan video praktek mengajarnya dan juga nilai yang sudah APKG yang sudah diisi oleh supervisor 2. Jika sudah mendapat rincian nilainya, tinggal dimasukkan saja. Seperti ini. Cuman yang jadi pertanyaan kan, di sini ada ujian 1 dan ada ujian 2, sedangkan kita prakteknya hanya 1 kali saja. Itu bagaimana? Nah, untuk dosen saya itu hanya cukup seperti ini saja. Artinya tidak ada ujian 1 dan ujian 2. Cuman karena teman-teman kan mungkin masalahnya ada di dosen yang susah dihubungi. Jadi tetap saja patokannya dengan yang ada di buku seperti ini. Dan saran saya nanti teman-teman nilainya di penguji 2 ini samakan saja. Karena nanti kan prakteknya hanya 1 yang di video. Cuman anggap saja ujian 1 ini dari praktek yang ada di video dan ujian 2 ini berdasarkan RPP 2 yang telah dibuat. Seperti itu. Jadi tapi penilaiannya samakan saja untuk dari penguji 2, entah yang dari APKG BKM 1 dan APKG BKM 2, begitu juga dengan yang ini, yaitu APKG BKM 1 dan BKM 2 di ujian 2 samakan. Lalu bagaimana perhitungan U2-nya? U2 teman-teman harus ini menggunakan rumus ini, entah U1 ataupun U2, tapi karena U1 di sini ada dari dosen, jadi teman-teman cukup kosongi saja, tidak perlu diisi. Bahkan sampai dinilai ujian praktek mengajar pun jangan diisi, karena nanti kan ini akumulasi dari nilai dari penguji 1 ditambah nilai dari penguji 2, atau di sini nilai ujian 1 ditambah nilai ujian 2 dibagi 2. Karena teman-teman tidak ada nilai dari dosennya, maka cukup mengisi nilai dari supervisor 2-nya saja. Di sini diketahui U2 perhitungannya ini 1 kali APKG 1 ini. Jangan lupa rumusnya seperti ini, karena ini di Excel. Kalau teman-teman tidak memperhatikan rumusnya, kadang ada error-errornya yang terjadi. Jadi di sini 1 kali APKG 1 ditambah 2 kali APKG 2. Tutup kurung. Setelah itu teman-teman bagi 3 dulu. Bagi 3 lalu dikali 20. 20 ini dari mana? Ini 100 dibagi 5. Atau
Setelah dibagi 3, teman-teman langsung mengalihkan 100 dibagi 5, sama saja. Maka nanti akan ketemu nilai rata-rata. Seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata untuk yang diberikan oleh penguji 2. Seperti itu. Lalu teman-teman di sini sama U2 ya, dari ini. Cuman karena kita pada prakteknya hanya 1 kali, yaitu video berdasarkan video. Jadi saran saya untuk nilai ujian 2-nya nanti di sini samakan dengan yang ujian 1. Maka yang untuk NU, nilai NU1, NU2 dan juga nilai dari penguji 1 maupun yang ini kosongkan saja. Begitu juga dengan nilai ujian praktek mengajar nanti kosongkan saja. Jadi teman-teman nanti cukup mengirim seperti ini. Lalu penguji 2 siapa? Atau ikuti yang ada di buku PKM. Di situ ada, kalau saya ini berdasarkan buku PKM, nanti yang tanda tangan ada pengurus pokjar, kepala sekolah, dan juga supervisor 1. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan itu saja, tidak apa-apa. Kalau ikut pokjar ya, kalau yang mandiri tidak usah pengurus pokjar, cukup kepala sekolah sama supervisor 1 saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan share di komen ataupun di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.